warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang makanan halal, sertifikasi halal, dan pariwisata halal, khususnya yang terjadi di Malaysia dan Singapura, berdasarkan penelitian Joan C. Henderson dari Nanyang Technological University, Singapura. Pertama-tama kita perlu tahu bahwa istilah pariwisata halal atau wisata Islami sering digunakan untuk menggambarkan kegiatan wisata oleh umat Islam yang tetap ingin mematuhi ajaran agama Islam selama berpergian. Misalnya, mereka tetap menjaga ibadah seperti sholat, serta memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi tetap halal. Pariwisata halal ini semakin berkembang karena jumlah muslim di dunia juga terus meningkat. Pada tahun 2010, diperkirakan ada 1,6 miliar muslim dan diprediksi mencapai 2,2 miliar orang pada tahun 2030 atau sekitar 26% dari total penduduk dunia. Tentunya ini tuh menjadi pasar yang besar bagi industri pariwisata dan makanan. Baik, sekarang kita masuk ke topik utamanya, yaitu makanan halal. Dalam Islam, makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Contohnya, daging babi dan darah adalah haram atau tidak boleh dikonsumsi. Sekarang kita masuk ke topik utama, yaitu makanan halal. Dalam Islam, makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Contohnya, daging babi dan darah adalah haram atau tidak boleh dikonsumsi. Selain itu, hewan yang disembelih juga harus memenuhi syarat, seperti menyebut nama Allah saat penyembelihan dan memastikan darahnya keluar dengan sempurna. Bahkan alat-alat masak dan proses pengolahan makanan juga tidak boleh tercemar bahan haram. Namun, masalah yang sering muncul adalah tidak adanya standar global untuk menentukan apakah makanan itu benar-benar halal. Beberapa negara punya standar sendiri, sehingga bisa membangun baik untuk wisatawan muslim maupun penduduk setempat. Contohnya, di Inggris ada 2 lembaga yang mengatur sertifikasi halal. Tapi cara mereka itu berbeda, sehingga kadang menimbulkan kebingungan. Nah, bagaimana dengan Malaysia dan Singapura? Kedua negara ini punya sistem sertifikasi halal yang dianggap cukup ketat dan terpercaya di dunia. Di Malaysia, sekitar 67% penduduknya adalah muslim. Jadi, kebutuhan akan makanan halal sangat besar. Di Malaysia adalah salah satu negara yang paling serius mengembangkan industri halal. Mereka punya lembaga bernama JAKIM yang mengatur sertifikasi halal sejak tahun 1974. Bahkan, ada standar nasional untuk makanan halal yang harus dipenuhi, termasuk standar untuk penyimpanan, transportasi, hingga tempat makanan seperti restoran dan hotel. Bahkan, Malaysia punya ambisi menjadi pusat halal dunia dengan daftar resmi perusahaan dan produk yang sudah mendapat sertifikasi halal. Contohnya, ada hotel, restoran, pabrik makanan, hingga rumah potong hewan. Sedangkan di Singapura, meski muslim hanya 13% dari populasi, sistem sertifikasi halal juga sudah ada sejak 1978. Lembaga yang mengaturnya adalah MUIS atau Majelis Ulama Islam Singapura. MUIS ini mengatur sertifikasi untuk restoran, produk makanan, tempat penyimpanan, bahkan pabrik untuk pengolahan makanan. Selain itu, MUIS juga mengakui sertifikasi halal dari luar negeri jika memenuhi standar mereka. Yang menariknya, di Singapura restoran halal dibagi menjadi 2 jenis, yang tidak menjual alkohol sama sekali, dan juga menjual alkohol tapi dapur makanannya tetap halal.
Jadi Muslim punya banyak pilihan, tinggal pilih sesuai kebutuhan. Namun, dalam penelitian ini juga menyebutkan masih banyak hal yang bisa dikembangkan, seperti seberapa besar pengaruh makanan halal dalam keputusan wisatawan memilih destinasi, bagaimana sikap wisatawan Muslim terhadap makanan yang diragukan kehalalannya, dan bagaimana industri pariwisata menyesuaikan diri untuk melayani wisatawan Muslim tanpa mengabaikan wisatawan non-Muslim. Jadi itulah penjelasan singkat mengenai pentingnya makanan halal dan pariwisata halal di Malaysia dan Singapura. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.